baik. Mas Dev, kalau misalnya 34 dibagi 2, 17 buat teman lama, 17 buat teman baru gitu. Adil nggak? Cemburu nggak nih nanti kalau Golkar cuma 3 atau 4 aja? Sama kayak mungkin PKB atau Nasdem yang nanti juga akan bergabung. Ya gini, memang kita masuk dalam pemerintahan tujuannya itu adalah apa? Untuk merenggut kekuasaan demi kita bisa menjadi bagian akan pembangunan, untuk kita bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa menempatkan kader-kader yang terbaik. Akan tapi seperti saya katakan di diskusi sebelumnya, bahwa kita ini bergabung di dalam pemerintahan, jangan seperti kayak anak kecil yang ingin berebut kue. Wah, kita harus dapat segini, kita harus dapat segitu, kita harus minta yang ini, minta yang itu. Kita ini sudah masuk dalam pemerintahan, kita mendukung mencalonkan Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran itu melalui proses internal partai, melalui proses rakernas. Ya, berarti kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada pemerintah, kepada Presiden terpilih untuk nantinya menentukan berapa jumlahnya, siapa yang dapat dan dapatnya di mana gitu. Jadi jangan kita terlalu memaksa mendikte Presiden terpilih itu harus di mana, maunya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan ritme kerjanya Pak Prabowo nanti, ya tentu kita pasti akan memberikan masukan, kita akan memberikan pandangan, ya kita memiliki harapan, jumlahnya pasti ya ingin semaksimal mungkin di tempat posisi yang paling strategis. Akan tapi kembali lagi kepada Pak Prabowo itu sendiri untuk menentukan berapa, di mana dan siapanya, dan itu akan diputuskan melalui rapat-rapat dari internal antara pimpinan koalisi agar tercapai formulasi yang tepat, sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang kuat, yang solid, dan terjadi transisi kekuasaan dan seluruh objektivitas dan juga keberlanjutan ini benar-benar terpenuhi. Oke, Bang Daniel, kalau dari teman lama nih bisa menyesuaikan lah, tidak mau ingin terlalu memaksakan, tapi ya kalau bisa maksimal dan di posisi yang strategis, gimana nih Bang Daniel? Sebelum saya jawab pertanyaan praksis Mbak, itu saya harus mulai dari perspektif bahwasannya Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya politik yang beliau tunjukkan adalah politik mempersatukan, politik rekonsiliatif, sebutlah begitu. Nah, dalam konteks politik mempersatukan ini yang ingin dibangun Pak Prabowo tentu adalah bahasa saya itu mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan dalam konteks partai politik dan juga kepentingan rakyat banyak. Nah, oleh sebab itulah kemudian dibangun komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi. Selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Umam untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan di parlemen dan di eksekutif, namun juga untuk membangun sepemahaman bersama bahwasannya kita dihadapkan pada fakta tantangan global yang tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah kalimat yang sering digunakan Pak Prabowo, kita membutuhkan persatuan elit, kekompakan elit. Nah, itu yang ingin dibangun Pak Prabowo terlebih dahulu. Nah, terlepas kalau kemudian ada kerjasama politik, apakah di dalam pemerintahan secara bersama-sama atau kemudian ada yang di luar pemerintahan, itu adalah keputusan masing-masing dari partai politik yang ada, yang dalam hal ini itu yang tadinya menjadi rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kedua, secara praksis misalnya tentang komposisi dan sebagainya, ini adalah hak prerogatif Pak Prabowo, namun tentu Pak Prabowo tidak bisa menafikan ada fatsun politik. Berbeda tentu antara partai koalisi yang sejak awal mendukung Pak Prabowo dengan teman-teman yang masbuk begitu, masbuk yang mereka yang bergabung setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Nah, faktornya sederhana, pasti perhatian lebih besar itu, komposisi yang lebih besar pasti akan menjadi
bagian penting dari koalisi yang semula sudah dibangun.